Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Pernahkah Anda membayangkan seorang pemuda yang belum genap berusia 20 tahun dipercaya memimpin pasukan yang di dalamnya ada Sayyidina Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan para veteran perang Badar? Mengapa Rasulullah SAW memilih Usamah bin Zaid? Apa yang membuat Abu Bakar Asy-Syiddiq bersikeras mempertahankan keputusan itu, bahkan ketika seluruh jazirah Arab sedang bergolak setelah wafatnya Rasulullah SAW? Dan mengapa di akhir hidupnya Usamah memilih menjauh dari perang saudara kaum muslimin, padahal beliau tahu siapa yang berada di atas kebenaran? Inilah kisah Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, pemuda yang dicintai Rasulullah SAW, panglima termuda dalam sejarah Islam, dan sahabat yang membawa satu pelajaran besar tentang kehormatan darah seorang muslim. Simak kisah ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Anak kesayangan Rasulullah SAW. Di antara para sahabat Rasulullah SAW ada seorang pemuda yang memperoleh kedudukan istimewa sejak kecil. Namanya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Para sahabat mengenalnya dengan sebutan yang sangat mulia, Al-Hibbu ibnu Al-Hibbi Rasulillah. Artinya orang yang dicintai Rasulullah, putra dari orang yang dicintai Rasulullah. Julukan itu bukan diberikan karena hubungan keluarga, bukan pula karena kedudukan atau kekayaan. Julukan itu lahir karena akhlak, keimanan, dan kedekatan keluarganya dengan Nabi Muhammad SAW. Ayah Usamah adalah Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang memiliki kisah luar biasa. Pada masa kecilnya, Zaid pernah diculik lalu dijual sebagai budak. Takdir kemudian membawanya sampai ke rumah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, yang setelah menikah menghadiahkannya kepada Rasulullah SAW. Sejak saat itu, kehidupan Zaid berubah sepenuhnya. Rasulullah memperlakukannya dengan penuh kasih sayang, bukan seperti seorang budak, tetapi seperti anggota keluarga sendiri. Ketika ayah kandung Zaid akhirnya mengetahui keberadaannya dan datang ke Mekah untuk menjemputnya, Rasulullah memberikan pilihan sepenuhnya kepada Zaid. Ia bebas pulang bersama keluarganya atau tetap tinggal bersama Rasulullah. Tanpa ragu, Zaid berkata bahwa ia memilih tetap bersama Rasulullah. Baginya, tidak ada seorang pun yang pernah memperlakukannya sebaik Rasulullah. Peristiwa itu terjadi sebelum Islam datang. Sejak saat itu, masyarakat Quraisy mengenalnya sebagai Zaid bin Muhammad. Sampai kemudian Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Ahzab yang memerintahkan agar anak angkat dipanggil dengan nama ayah kandung mereka. Sejak itulah beliau kembali dikenal sebagai Zaid bin Haritsah. Walaupun status anak angkat telah dihapus oleh syariat, kasih sayang Rasulullah SAW kepada Zaid tidak pernah berkurang sedikit pun. Ibu Usamah juga bukan orang biasa. Beliau adalah Ummu Aiman Barokah radhiyallahu anha, bekas sahaya Rasulullah SAW yang telah mengasuh beliau sejak masih kecil setelah wafatnya ibunda beliau, Sayyidah Aminah binti Wahab. Rasulullah sangat menghormatinya dan pernah bersabda, Ummu Aiman adalah ibuku setelah ibuku. Karena kedudukannya yang mulia itulah, Rasulullah kemudian menikahkan Zaid bin Haritsah dengan Ummu Aiman. Dari pasangan inilah lahir seorang putra yang diberi nama Usamah bin Zaid. Usamah lahir sekitar tahun ketiga atau keempat setelah kenabian. Artinya, ia hampir tidak mengenal kehidupan jahiliyah. Masa kecilnya diisi dengan pendidikan Islam sejak awal.
Ia tumbuh di rumah yang dipenuhi iman, dididik oleh ayah dan ibu yang termasuk golongan pertama yang memeluk Islam. Sementara Rasulullah sendiri selalu berada di dekat mereka. Sejak kecil, Usamah sering berada di majelis Rasulullah. Ia melihat langsung bagaimana Nabi berbicara, beribadah, memperlakukan keluarga, dan mendidik para sahabat. Pendidikan seperti itu tidak dapat dibeli dengan apapun. Akhlaknya dibentuk bukan hanya oleh nasihat, tetapi oleh teladan yang setiap hari ia saksikan. Karena itulah, kecintaan Rasulullah kepada Usamah tumbuh sangat besar. Beliau sering memangkunya, mendoakannya, dan memperlakukannya dengan penuh kelembutan. Dalam beberapa riwayat sahih disebutkan bahwa Rasulullah pernah memangku Sayyidina Hasan bin Ali di satu paha dan Usamah bin Zaid di paha yang lain. Kemudian beliau berdoa, "Ya Allah, cintailah keduanya, karena sesungguhnya aku mencintai keduanya." Doa itu diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan menjadi bukti betapa besarnya kasih sayang Rasulullah kepada Usamah. Kecintaan Nabi kepada Usamah diketahui oleh seluruh sahabat. Tidak ada yang mempersoalkannya. Bahkan setelah Rasulullah wafat, para sahabat tetap mengingat kedudukan istimewa pemuda ini. Hal itu tampak pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu hari, Sayyidina Umar membagikan tunjangan dari Baitul Mal kepada kaum muslimin. Besarnya tidak sama, tetapi disesuaikan dengan jasa dan kedudukan masing-masing di dalam Islam. Ketika tiba giliran Abdullah bin Umar, beliau memberikan sejumlah bagian. Namun saat giliran Usamah bin Zaid, Sayyidina Umar memberikan bagian yang lebih besar. Abdullah tidak memprotes pembagian itu karena menginginkan harta. Ia hanya ingin mengetahui alasannya. Ia berkata, "Wahai ayah, mengapa engkau memberikan bagian kepada Usamah lebih banyak daripada kepadaku?" Sayyidina Umar menjawab dengan kalimat yang sangat singkat namun sangat dalam maknanya. "Karena demi Allah, Usamah lebih dicintai Rasulullah daripada dirimu, dan ayahnya lebih dicintai Rasulullah daripada ayahmu." Jawaban itu mengakhiri semua pertanyaan. Di hadapan Sayyidina Umar bin Khattab, ukuran kemuliaan bukan hubungan darah, bukan usia, dan bukan pula kedudukan di masyarakat. Yang menjadi ukuran adalah bagaimana seseorang dipandang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak usia belia, Usamah telah dipersiapkan menjadi seorang pejuang Islam. Ia tidak dibesarkan untuk hidup bermewah-mewahan karena kedekatannya dengan Nabi. Sebaliknya, ia dididik menjadi pemuda yang berani, tawadu, dan siap memikul tanggung jawab besar. Tidak lama kemudian, kesempatan itu benar-benar datang. Usamah mulai ikut menyertai Rasulullah dalam berbagai perjalanan dan peperangan. Di sanalah terjadi sebuah peristiwa yang menjadi pelajaran besar, bukan hanya bagi Usamah, tetapi juga bagi seluruh umat Islam hingga hari kiamat. Kesalahan yang tidak pernah dilupakan Usamah. Seiring bertambahnya usia, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu tidak lagi hanya menjadi pemuda yang berada di sekitar Rasulullah. Ia mulai ikut turun ke medan jihad bersama kaum muslimin. Keberaniannya tidak diragukan. Walaupun usianya masih sangat muda, Rasulullah mengizinkannya ikut dalam beberapa peperangan. Ia belajar langsung bagaimana seorang muslim menghadapi musuh, menaati komandan, dan menjaga adab ketika perang. Pada tahun ke-8 Hijriah, Allah memberikan kemenangan besar kepada kaum muslimin dalam Fatu Mekah. Setelah kota Mekah ditaklukkan tanpa pertumpahan darah yang besar, Rasulullah memasuki Masjidil Haram. Ketika beliau masuk ke dalam Ka'bah untuk melaksanakan sholat, hanya beberapa orang yang menyertai beliau. Di sebelah kanan beliau berdiri Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, sedangkan di sebelah kiri beliau berdiri Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ini adalah kehormatan yang sangat besar. Di luar Ka'bah masih ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan banyak sahabat utama lainnya. Namun yang berada di dalam bersama Rasulullah saat itu adalah Bilal dan Usamah.
Hal ini menunjukkan betapa besar kepercayaan dan kasih sayang Rasulullah kepada keduanya. Namun, tidak lama setelah itu, Usamah mengalami sebuah peristiwa yang akan terus dikenangnya sepanjang hidup. Peristiwa itu terjadi dalam salah satu ekspedisi kaum muslimin. Dalam riwayat Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan bahwa Rasulullah mengirim pasukan menuju kaum musyrikin dari kabilah Juhainah. Pertempuran berlangsung sengit. Di tengah peperangan itu, Usamah berhasil mengejar seorang laki-laki dari pihak musuh. Orang itu sebelumnya telah melawan dengan gigih dan berusaha menghindar dari kejaran kaum muslimin. Akhirnya, Usamah berhasil menyusulnya. Pedang telah terhunus, jarak mereka sudah sangat dekat. Orang itu tahu dirinya tidak lagi memiliki jalan untuk melarikan diri. Ketika Usamah hendak mengayunkan senjata, tiba-tiba laki-laki itu berteriak, "La ilaha illallah." Ucapan itu membuat Usamah ragu sejenak. Namun dalam pikirannya muncul dugaan lain. Dia mengucapkannya hanya karena takut dibunuh. Menurut ijtihad Usamah saat itu, orang tersebut belum benar-benar masuk Islam. Ia hanya ingin menyelamatkan nyawanya. Karena itulah, Usamah tetap menghunuskan pedangnya hingga orang itu tewas. Pertempuran pun berakhir. Usamah mengira apa yang dilakukannya sudah benar. Ia tidak pernah merasa telah melakukan kesalahan karena menurut penilaiannya, orang itu hanya berpura-pura. Setelah kembali ke Madinah, berita itu sampai kepada Rasulullah SAW. Rasulullah pun memanggil Usamah. Dengan jujur, Usamah menceritakan seluruh kejadian sebagaimana adanya. Ia tidak menyembunyikan sedikit pun. Ketika mendengar penjelasan itu, wajah Rasulullah berubah. Beliau sangat marah. Dengan suara yang tegas beliau bersabda, "Apakah engkau membunuhnya setelah ia mengucapkan la ilaha illallah?" Usamah menjawab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia hanya mengucapkannya karena takut kepada senjata." Namun, jawaban itu tidak membuat Rasulullah menerima alasannya. Beliau kembali bersabda, "Apakah engkau membunuhnya setelah ia mengucapkan la ilaha illallah?" Pertanyaan itu beliau ulangi berkali-kali. Usamah mencoba menjelaskan lagi bahwa menurut dugaannya orang itu belum beriman. Tetapi Rasulullah memotong penjelasannya dengan kalimat yang sangat keras. "Apakah engkau telah membelah dadanya sehingga engkau mengetahui apakah ia mengucapkannya dengan tulus atau tidak?" Kalimat itu menghentikan semua alasan Usamah. Ia sadar bahwa tidak seorang pun diberi hak untuk menilai isi hati manusia. Yang menjadi dasar hukum adalah apa yang tampak. Jika seseorang telah menampakkan keislamannya dengan mengucapkan syahadat, maka darahnya harus dijaga sampai ada bukti yang jelas menurut syariat. Usamah tidak mampu berkata apa-apa lagi. Ia hanya tertunduk. Rasulullah terus mengulangi teguran itu hingga Usamah merasa sangat menyesal. Bertahun-tahun kemudian, setiap kali menceritakan peristiwa tersebut, Usamah selalu berkata, "Aku berharap saat itu, aku baru masuk Islam pada hari itu." Maksudnya, ia berharap dosa itu tidak pernah terjadi dalam hidupnya. Sebagaimana seorang yang baru masuk Islam diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Penyesalan itu tidak pernah hilang. Teguran Rasulullah membekas sepanjang hidupnya. Pelajaran itu kemudian membentuk sikap Usamah pada masa-masa berikutnya. Ia menjadi sangat berhati-hati dalam urusan darah kaum muslimin. Ia tidak lagi mudah menjatuhkan vonis terhadap seseorang hanya karena berdasarkan dugaan. Sikap itulah yang kelak terlihat ketika kaum muslimin dilanda fitnah besar setelah wafatnya Rasulullah SAW. Pengalaman pahit ini menjadi salah satu sebab mengapa Usamah memilih menjauh dari pertumpahan darah sesama muslim. Namun sebelum semua itu terjadi, Rasulullah SAW justru akan memberikan kepercayaan yang jauh lebih besar kepada pemuda yang pernah melakukan kesalahan ini. Sebuah amanah yang membuat banyak sahabat terkejut, yaitu mengangkat Usamah bin Zaid sebagai panglima pasukan kaum muslimin. Panglima muda pilihan Rasulullah SAW.
Tahun ke-11 Hijriyah menjadi masa yang sangat berat bagi kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai jatuh sakit. Di saat kondisi beliau semakin lemah, ancaman dari luar Madinah justru semakin besar. Beberapa bulan sebelumnya, dalam perang Mu'tah, kaum muslimin telah berhadapan dengan pasukan Romawi. 3 panglima Islam gugur secara berurutan, yaitu Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhum. Setelah itu, Khalid bin Walid berhasil menyelamatkan sisa pasukan dan membawa mereka kembali ke Madinah. Namun persoalan belum selesai. Di wilayah Syam, tepatnya di daerah Ma'an, seorang pemimpin Arab yang berada di bawah kekuasaan Romawi yang bernama Farwah bin Amr al-Judzami memeluk Islam. Keputusannya itu membuat penguasa Romawi murka. Farwah ditangkap, dipenjara, lalu dihukum mati karena menolak kembali kepada agama lamanya. Berita itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau akhirnya memutuskan bahwa kaum muslimin harus menunjukkan bahwa mereka tidak akan memberikan sekutunya dibunuh begitu saja. Karena itu, beliau memerintahkan pembentukan sebuah pasukan besar untuk bergerak menuju wilayah perbatasan Syam. Seluruh sahabat memahami bahwa ini bukan ekspedisi biasa. Mereka akan menghadapi kekuatan yang pernah mereka hadapi di Mu'tah, yaitu Romawi beserta sekutu-sekutunya. Pasukan mulai dipersiapkan. Di dalamnya terdapat tokoh-tokoh besar kaum Muhajirin dan Ansar, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Umar bin Khattab termasuk di antara mereka. Banyak pula sahabat senior yang pernah ikut dalam perang Badar. Semua orang mengira Rasulullah akan menunjuk salah seorang sahabat senior sebagai panglimanya. Namun, keputusan beliau justru sangat mengejutkan. Rasulullah memanggil Usamah bin Zaid. Beliau menyerahkan panji kepadanya dan mengangkatnya sebagai panglima seluruh pasukan. Saat itu, usia Usamah diperkirakan baru sekitar 18 hingga 20 tahun. Seorang pemuda memimpin pasukan yang berisi para veteran Badar. Keputusan itu membuat sebagian orang terkejut. Mereka bukan meragukan keimanan Usamah. Mereka mengetahui kedudukannya di sisi Rasulullah. Akan tetapi, mereka mempertanyakan usianya yang masih sangat muda. Bisik-bisik pun mulai terdengar di Madinah. Apa pantas seorang pemuda memimpin para sahabat senior? Berita tentang pembicaraan itu akhirnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal saat itu beliau sedang sakit dan sakitnya semakin berat. Mendengar adanya keberatan terhadap kepemimpinan Usamah, Rasulullah segera meminta dipapah keluar menuju masjid. Kepala beliau diikat dengan kain karena rasa sakit yang semakin kuat. Beliau naik ke mimbar. Para sahabat segera berkumpul. Setelah memuji Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Telah sampai kepadaku bahwa sebagian kalian mencela kepemimpinan Usamah. Demi Allah, jika dahulu kalian mencela kepemimpinan ayahnya, sungguh ayahnya layak menjadi pemimpin. Dan sekarang, sungguh Usamah termasuk orang yang paling aku cintai setelah ayahnya. Maka perlakukanlah dia dengan baik." Dengan khutbah itu, semua keraguan diputus oleh Rasulullah sendiri. Beliau tidak hanya mempertahankan keputusan itu, tetapi juga menegaskan bahwa Usamah memang layak memimpin. Bukan karena ia putra Zaid, bukan pula karena ia disayang Rasulullah, tetapi karena beliau mengetahui kemampuan, ketakwaan, dan kematangannya. Sejak hari itu, tidak ada lagi sahabat yang berani membantah keputusan tersebut. Mereka menerima Usamah sebagai panglima, sebagaimana mereka menerima seluruh perintah Rasulullah. Setelah penunjukan itu, pasukan diperintahkan berkumpul di daerah Al-Juf, sekitar beberapa kilometer di luar Madinah. Persiapan keberangkatan terus dilakukan. Sementara itu, keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin melemah. Usamah hampir setiap hari datang menjenguk beliau sebelum kembali ke markas pasukan. Pada suatu hari, ia memasuki rumah Rasulullah. Beliau sedang sangat lemah hingga sulit berbicara.
Usamah mendekat, lalu mencium Rasulullah dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Beliau tidak mampu mengucapkan banyak kata. Rasulullah hanya mengangkat kedua tangan beliau, lalu mengusap wajah Usamah. Usamah memahami isyarat itu. Itu adalah doa dan restu dari Rasulullah untuk panglima muda yang akan memimpin pasukan kaum muslimin. Dengan hati yang berat, Usamah kembali menuju Al-Jurf untuk mempersiapkan keberangkatan pasukan. Ia belum mengetahui bahwa pertemuan itu akan menjadi salah satu pertemuan terakhirnya dengan manusia yang paling ia cintai. Esokan harinya, ketika pasukan hampir bergerak meninggalkan Madinah, datang seorang utusan dengan kabar yang mengguncang seluruh kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Madinah seketika berubah menjadi lautan duka. Pasukan berhenti. Semua orang kembali ke kota. Di tengah kesedihan itu, kaum muslimin bukan hanya kehilangan nabi mereka, tetapi juga harus menghadapi ancaman besar dari dalam dan luar Jazirah Arab. Dalam keadaan seperti itulah, kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu dimulai, dan keputusan pertama yang harus beliau ambil adalah apakah pasukan Usamah tetap diberangkatkan atau dibatalkan. Sayyidina Abu Bakar Asy-Syiddiq mempertahankan keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengguncang seluruh Madinah. Kaum muslimin kehilangan pemimpin, guru, sekaligus nabi yang selama 23 tahun membimbing mereka. Tidak sedikit sahabat yang sulit menerima kenyataan itu. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sempat tidak percaya hingga Sayyidina Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu membacakan firman Allah, Muhammad hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Barulah kaum muslimin menyadari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar wafat. Di tengah suasana duka itu, Sayyidina Abu Bakar Asy-Syiddiq dibaiat menjadi khalifah pertama. Namun, beliau langsung dihadapkan pada persoalan yang sangat berat. Di berbagai penjuru Jazirah Arab, banyak kabilah mulai memberontak. Sebagian murtad dari Islam, sebagian lagi tetap mengaku muslim tetapi menolak membayar zakat. Bahkan muncul orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Keadaan Madinah benar-benar genting. Musuh berada di luar, pemberontakan muncul di dalam. Dalam situasi seperti itu, para sahabat kembali membahas pasukan yang telah dipersiapkan oleh Rasulullah di bawah pimpinan Usamah bin Zaid. Sebagian sahabat berpendapat bahwa keberangkatan pasukan sebaiknya ditunda. Alasan mereka cukup masuk akal. Jika seluruh pasukan terbaik keluar menuju Syam, siapa yang akan menjaga Madinah? Bagaimana jika kabilah-kabilah yang murtad menyerang ibu kota kaum muslimin? Di antara sahabat yang menyampaikan usulan itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar tidak bermaksud menolak perintah Rasulullah. Ia hanya melihat keadaan sudah berubah. Rasulullah telah wafat, sedangkan ancaman terhadap Madinah semakin nyata. Karena itu, Sayyidina Umar bin Khattab datang menemui Sayyidina Abu Bakar Asy-Syiddiq. Beliau menyampaikan pendapat sebagian sahabat agar pasukan Usamah ditunda sampai keadaan lebih aman. Sayyidina Abu Bakar mendengarkan seluruh penjelasan Sayyidina Umar. Setelah itu, beliau memberikan jawaban yang menunjukkan keteguhan imannya lalu berkata, Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sekalipun aku yakin binatang-binatang buas akan menyeret kakiku keluar dari Madinah, aku tetap akan mengirim pasukan Usamah sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah. Beliau menambahkan, aku tidak akan melepaskan panji yang telah diikat oleh Rasulullah. Jawaban itu menutup pembahasan pertama. Keputusan Rasulullah tidak boleh diubah hanya karena pertimbangan akal manusia. Namun, persoalan belum selesai. Sebagian sahabat kemudian mengusulkan pendapat lain. Kalau pasukannya tetap diberangkatkan, bagaimana kalau panglimanya diganti? Menurut mereka, Usamah masih sangat muda. Di dalam pasukannya terdapat tokoh-tokoh besar seperti Sayyidina Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah,
Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Al-Awwam, dan sahabat-sahabat senior lainnya. Bukankah lebih baik salah seorang dari mereka menjadi komandan? Sekali lagi, Sayyidina Umar diminta menyampaikan usulan itu kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar pun mendatangi khalifah. Beliau baru saja mulai berbicara ketika Sayyidina Abu Bakar Asy-Syiddiq tiba-tiba berdiri. Wajah beliau berubah. Beliau memegang janggut Sayyidina Umar sambil berkata dengan keras, "Semoga ibumu kehilangan engkau, wahai putra Al-Khattab. Apakah engkau menyuruhku mencopot seseorang yang telah diangkat oleh Rasulullah?" Sayyidina Umar terdiam. Ia segera menyadari bahwa usulan itu tidak tepat. Ia pun keluar dan memberitahu para sahabat bahwa Sayyidina Abu Bakar tidak akan pernah mengganti Usamah. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang membicarakan pergantian panglima. Semua tunduk kepada keputusan khalifah. Beberapa hari kemudian, pasukan Usamah bersiap meninggalkan Madinah. Usamah telah menaiki tunggangannya sebagai panglima. Sementara Sayyidina Abu Bakar berjalan kaki mengantarkannya. Pemandangan itu membuat Usamah merasa tidak enak. Ia segera berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, naiklah ke atas tunggangan, atau biarkan aku turun dan berjalan bersamamu." Namun Sayyidina Abu Bakar menolak. Beliau bersabda, "Demi Allah, engkau tidak perlu turun dan aku tidak akan naik. Tidak mengapa, kedua kakiku berdebu sesaat di jalan Allah." Kalimat itu menunjukkan kerendahan hati seorang khalifah di hadapan panglima yang usianya jauh lebih muda. Sebelum pasukan berangkat, Sayyidina Abu Bakar memiliki satu permintaan. Beliau berkata kepada Usamah, "Jika engkau berkenan, izinkan Umar tetap tinggal bersamaku. Aku membutuhkan bantuannya untuk mengurus urusan kaum muslimin." Perhatikan adab Sayyidina Abu Bakar. Walau beliau adalah khalifah seluruh kaum muslimin, beliau tidak memerintahkan Usamah. Beliau meminta izin kepada panglima yang telah ditunjuk Rasulullah. Usamah tentu saja langsung mengizinkannya. Sayyidina Umar pun tetap tinggal di Madinah sebagai pembantu utama Sayyidina Abu Bakar. Setelah itu, pasukan Usamah mulai bergerak meninggalkan kota. Mereka menempuh perjalanan menuju wilayah Syam sesuai dengan rute yang telah ditetapkan Rasulullah sebelum wafatnya. Keberangkatan pasukan besar itu ternyata membawa pengaruh yang tidak pernah diduga. Kabilah-kabilah Arab yang sedang mempertimbangkan untuk memberontak melihat Madinah masih mampu mengirim pasukan besar ke luar negeri. Mereka pun berpikir, jika pasukan sebesar ini saja bisa dikirim keluar, tentu pasukan yang menjaga Madinah jauh lebih besar. Akibatnya, banyak kabilah mengurungkan niat menyerang. Sementara itu, ketika pasukan Usamah tiba di wilayah perbatasan Syam, pasukan Romawi dan sekutu-sekutunya justru memilih menghindari pertempuran. Mereka tidak menyangka kaum muslimin masih memiliki kekuatan sebesar itu setelah wafatnya Rasulullah SAW. Usamah berhasil menyelesaikan misi yang diberikan Rasulullah SAW. Pasukannya kembali ke Madinah dengan selamat sambil membawa kemenangan dan harta rampasan perang. Keberhasilan ekspedisi ini menjadi kemenangan pertama kaum muslimin setelah wafatnya Rasulullah SAW. Lebih dari itu, kemenangan tersebut mengangkat kembali semangat kaum muslimin dan memperlihatkan kepada seluruh jazirah Arab bahwa pemerintahan Islam tetap kokoh di bawah kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu. Pemuda yang menjauh dari fitnah kaum muslimin. Setelah kemenangan ekspedisi ke Syam, nama Usamah bin Zaid semakin dihormati di tengah kaum muslimin. Ia bukan lagi sekedar pemuda kesayangan Rasulullah, tetapi panglima yang telah berhasil menjalankan amanah besar pada masa paling genting setelah wafatnya Nabi. Namun yang paling menonjol dari Usamah justru bukan keberaniannya di medan perang, melainkan kehati-hatiannya dalam urusan darah kaum muslimin. Teguran Rasulullah pada peristiwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah benar-benar membekas dalam hatinya. Ia tidak pernah melupakannya. Setiap kali mengingat kejadian itu, ia merasa seolah-olah Rasulullah masih menegurnya di hadapan para sahabat. Karena panglima itulah, Usamah menjadi sangat berhati-hati
ketika terjadi perselisihan di antara kaum muslimin. Pada masa kekhalifahan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, fitnah mulai menyebar. Kelompok-kelompok pemberontak datang dari berbagai wilayah dan akhirnya mengepung rumah khalifah. Usamah tidak termasuk orang yang menghasut pemberontakan. Ia tetap menghormati Sayyidina Utsman sebagai khalifah kaum muslimin. Setelah Sayyidina Utsman terbunuh, keadaan semakin kacau. Kaum muslimin terpecah dan akhirnya menjadi perang antara pihak Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan pihak Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Banyak sahabat memilih salah satu pihak. Sebagian bergantung bersama Ali karena beliau adalah khalifah yang sah saat itu. Sebagian lainnya berada di pihak Muawiyah dengan tuntutan agar para pembunuh Utsman segera dihukum. Dalam keadaan seperti itu, Usamah mengambil sikap yang berbeda. Ia memilih tidak ikut mengangkat senjata terhadap sesama muslim. Sikap ini bukan karena ia meragukan keutamaan Sayyidina Ali. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Usamah mengetahui kekuatan dan keberanian Sayyidina Ali. Akan tetapi, ia sangat takut terjatuh dalam kesalahan yang berkaitan dengan darah seorang muslim. Ketika Sayyidina Ali meminta dukungan kepadanya, Usamah menyampaikan jawabannya dengan penuh hormat. Ia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, demi Allah, seandainya engkau memerintahkanku untuk masuk ke dalam kandang singa, niscaya aku akan memasukinya. Tetapi aku tidak akan mengangkat pedangku kepada seorang yang mengucapkan la ilaha illallah." Jawaban itu menunjukkan bahwa penyesalan masa mudanya benar-benar membentuk seluruh sikap hidupnya. Beberapa orang mencoba mendebatnya. Mereka membicarakan firman Allah tentang memerangi manusia hingga tidak ada lagi fitnah. Usamah menjawab dengan tenang. Ia mengatakan bahwa ayat tersebut turun dalam konteks memerangi orang-orang musyrik yang memerangi Islam. Sedangkan orang-orang yang sedang bertikai saat itu sama-sama mengucapkan syahadat, sholat menghadap kiblat, dan termasuk kaum muslimin. Baginya, perbedaan ijtihad politik tidak boleh membuat seseorang mudah menumpahkan darah kaum muslimin. Karena itu, ia memilih menjauh dari pusat konflik. Ia tidak ikut dalam perang Jamal, tidak ikut dalam perang Siffin. Keputusan itu tidak membuatnya kehilangan kehormatan di mata para sahabat. Mereka mengetahui bahwa sikap Usamah lahir dari rasa takut kepada Allah, bukan dari sikap pengecut. Bukti keberaniannya telah terlihat sejak ia memimpin pasukan ke wilayah Romawi di usia yang sangat muda. Usamah kemudian lebih banyak menghabiskan waktunya untuk ibadah dengan kehidupan yang tenang. Ia tidak mengejar jabatan, tidak membentuk kelompok politik, dan tidak memanfaatkan kedudukannya sebagai orang yang sangat dicintai Rasulullah untuk mencari pengaruh di tengah kekacauan umat. Tahun-tahun berlalu, kekuasaan Islam terus meluas hingga ke berbagai wilayah besar di luar Jazirah Arab. Kemudian, generasi baru mulai tumbuh. Sementara satu persatu sahabat senior Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Artinya, pada sekitar tahun 54 Hijriah, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu meninggal dunia. Ia wafat bukan sebagai penguasa besar, bukan pula sebagai tokoh politik yang memimpin kubu tertentu. Ia wafat sebagai sahabat yang menjaga kehormatan darah kaum muslimin dan membawa dalam hatinya satu pelajaran yang tidak pernah ia lakukan sejak muda, yaitu jangan pernah meremehkan kalimat la ilaha illallah yang diucapkan seorang manusia. Dari seorang pemuda yang pernah ditegur keras oleh Rasulullah, Usamah berubah menjadi sahabat yang paling berhati-hati dalam urusan nyawa seorang muslim. Itulah warisan terbesar yang ditinggalkannya bagi umat Islam hingga hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.